Rekan-rekan, Bapak Ibu yang mau ingin menyampaikan atau mau ingin bertanya, silakan angkat tangan. Bisa scroll terus ke bawah, silakan. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Iya, selamat malam buat pionir-pionir semuanya. Di sini saya ingin menanyakan beberapa poin buat om-om, entah itu dari para admin ataupun moderator. Tapi sebelumnya saya terima kasih buat para admin yang juga sering meluruskan statement saya yang mungkin kurang pas ya. Jadi ini kesempatan yang sangat langka ya. Dan di sini ada 3 poin yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait sistem barter yang dilakukan nanti, apakah itu ada potensi untuk apa ya? Ada beberapa ketentuan yang pastinya berbeda dengan regulasi Indonesia. Apakah di situ nanti ada problem yang akan muncul karena ada beberapa sumber itu yang saya lihat memang pemerintah Indonesia ini sudah melihat komunitas ini ya Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait yang tadi Diva Bungo bilang, karena nanti dari pihak Kortim juga di sini ada aplikasi terkait marketplace yang dari Kortim sendiri. Nah, itu apakah nanti yang menjadi acuan nilai P secara global atau memang secara keseluruhan proyeknya itu seperti hackathon juga itu juga punya tendensi untuk menentukan nilai. Karena setahu saya kalau yang pertama-tama itu kan kebetulan informasinya hanya hackathon aja yang didengar. Nah, untuk aplikasi dari Kortim ya baru-baru ini kebetulan baru didengar oleh teman-teman kan. Jadi ada yang menanyakan itu, dan memang kalau setahu saya kalau proyek-proyek yang dari Silicon Valley itu biasanya kan mereka ada percontohan dulu di daerah sekitar situ Pak, di California itu ya. Jadi seperti apa nanti peran dari aplikasi yang dimiliki Kortim itu. Terus yang terakhir mungkin terkait nanti jika kita barter nih, jaraknya pasti kan ada yang jauh banget. Nah, itu seperti apa pengirimannya nanti? Modelnya seperti apa? Mungkin 3 pertanyaan itu Pak ya. Terima kasih. Kalau untuk pertama itu masalah berarti kan terkait regulasi yang ada di negara ya. Kalau yang saya tangkap dari pertanyaannya si Om Fat tadi, seperti yang saya nyatakan dari dulu-dulu dari awal, PCM khususnya akan tunduk pada aturan yang berlaku di negara kita. Jadi sekarang aturan yang ada ya, peraturan yang ada gitu. Kalau peraturannya ada, kita akan tunduk. Itu saya garis bawahi. Saya ulang lagi nih. Jadi peraturan yang ada, yang berlaku kita akan tunduk pada peraturan itu gitu. Sekarang kita tanyakan kembali, kira-kira untuk masalah itu kita mengacu ke peraturan yang mana? Kayak gitu. Terus kalau untuk yang pengiriman tadi, saya langsung lanjut ke pertanyaan yang ketiga, karena yang kedua itu mungkin kan lebih ke ranahnya moderator tadi, karena Diva Bungo yang menyampaikan. Dan itu juga di luar ranah platform sebenarnya. Kalau untuk pengiriman, masalah jarak atau masalah biaya lah jatuhnya kan. Itu kembali lagi ke kesepakatan. Semuanya dasarnya kan ke kesepakatan. Bagaimana cara mensiasatinya? Apakah vendor akan menanggung secara keseluruhan atau mungkin akan dibebankan kepada buyer atau seperti apa? Nanti akan tergantung dari kesepakatan. Kayak gitu aja. Dan untuk shipping itu untuk pengiriman, jadi sejauh ini yang ada di websitenya Pichain Mall
adalah menggunakan Pi. Nanti ada pertanyaan lagi, kalau di ekspedisi itu ada yang udah nerima Pi apa belum? Bukan. Mungkin kedepannya ada. Tapi untuk saat ini kan mereka masih nerima dalam bentuk fiat. Nah, itu jadi salah satu bentuk modal daripada vendor ataupun daripada buyer. Gitu aja sih sebenarnya, Om Fat. Untuk pertanyaan kedua, mohon maaf saya nggak bisa jawab, bukan ranahnya kami di sini. Jadi saya jawab yang itu dulu. Mohon maaf sekali lagi, Om Fat. Makasih pertanyaannya. Kira-kira udah cukup atau masih ada yang mau ditanyakan? Saya nambahin dikit boleh ya? Teman-teman, boleh. Nah, untuk pertanyaan yang pertama tadi menyangkut masalah pengiriman barang. Nah, kalau untuk pengiriman barang itu sebetulnya ya saya lupa urutannya yang mana lah, pokoknya poinnya itu. Yang ketiga. Oh, yang ketiga ya. Masalah shipping lah, masalah pengiriman. Bagaimana kalau misalkan terlalu jauh? Sebetulnya vendor itu di deskripsi produk di bawahnya itu bisa ditambahkan untuk jangkauan pengiriman. Nah, jadi harga yang tercantum itu sudah dihitung dengan batas maksimal jangkauan pengiriman dia. Nah, kalaupun di luar itu bisa dikasih deskripsi penambahan biaya pengiriman dengan Pi, maksud saya. Itu tambahan dari saya. Mau nanti dikoreksi sama Pak Fajri. Kemudian yang selanjutnya tadi masalah tentang regulasi pemerintahan. Sebetulnya kalau kalau kita lihat di PMK Peraturan Menteri Keuangan 68 yang pasal 3 ayat 2 itu poin C itu kita juga bisa lihat bahwa di situ ada ketentuan aset kripto atau apa ya bahasanya. Jadi yang dikenakan pajak, walaupun itu belum secara pelaksanaan belum terrealisasi, tapi di situ udah ada ketentuan bahwa di pasal 3 ayat 2 poin C itu bahwa pertukaran koin atau pertukaran kripto dengan barang non kripto, berarti di situ termasuk barang dan jasa, kan? Bisa diasumsikan ke arah sana karena tidak ada detail di situ. Itu kedepannya nanti tetap akan dikenakan pajak. Nah, pelaksanaannya nanti pajaknya seperti apa? Ya, seperti yang dibilang Fajri tadi, kita ngikutin regulasi nantinya akan seperti apa. Tapi sampai saat ini kan itu belum dilaksanakan. Jadi aturan itu memang masih belum berlaku untuk saat ini. Mungkin tambahan dari saya seperti itu aja. Berkaitan dengan regulasi, kita berharap kalau secara kemanfaatan ini nanti ke depan benar-benar sangat manfaat bagi masyarakat, tentunya ini akan terbaca oleh regulator dan akhirnya bisa dikondisikan untuk legalitas dari cryptocurrency di Indonesia. Berkenaan dengan pengiriman, tentunya nanti ekspedisi yang jelas itu include untuk biaya pengiriman. Berkenaan dengan jauh dekat nanti secara mekanisme kita akan lihat saat include nanti ya, Mas Fat. Oke, rekan-rekan. Assalamualaikum, selamat malam semuanya, Pionir. Ya, terima kasih sebelumnya sudah bergabung di grup Telegram ini ya. Intinya satu aja sih, kalau menurut saya sih, saya nggak memberikan pertanyaan ataupun bagaimana. Intinya satu aja seperti itu. Jangan sampai kita sebagai pionir seperti itu ya, yang paling tidak kita sama-sama belajar saat ini ya di Indonesia, dalam arti kata mempelajari tentang cryptocurrency seperti itu ya, karena kita pahami juga, kita flashback kembali bahwasanya BTC dulu juga, Bitcoin juga awalnya dari mining seperti Pi ini seperti itu kan. Emang dari dulu seperti itu pada saat 2009 itu Bitcoin dia mulai masyarakat dunia memahami Bitcoin itu untuk mining ya, banyak juga gitu, banyak mencelah sama seperti hari ini Pi seperti itu.
Tapi begitu masuk exchange seperti itu 2010, kalau kita pahami seperti itu kan, dia dimulai dari 0,06 USD seperti itu banyak sekali orang yang FOMO seperti itu kan. Begitu juga kalau saya lihat sih gambaran di Pi ini seperti itu. Saya rasa Dr. Nicholas itu, kalau menurut pandangan saya lihat roadmap-nya, saya baca sampai detik ini, sampai Nicholas dengan timnya sendiri membuat blockchain sendiri, saya rasa sih ya, pribadi saya sendiri, sepertinya Tuan Nicholas ini ingin, ibarat kata apa namanya, bisa digambarkan ingin apa namanya, apa-apa mungkin ya, program BTC-nya dulu, zaman dulu Satoshi Nakamoto itu membuat BTC itu ingin di apa ya, dijadikan, disempurnakan lah sama Tuan Nicholas ini seperti itu. Makanya hari ini kita sebagai pionir seperti itu ya, yang paham Pi ini, yang hari ini emang kita pahami belum ada harganya ya. Ayolah sama-sama kita seperti itu. Karena kita pahami sendiri bahwa saya BTC dulu itu dibesarkan bukan sama sama yang si pembuatnya, si Nakamoto itu sendiri. Tapi komunitasnya sendiri seperti itu. Dan saya yakin akan terjadi juga di Pi Network ini seperti itu. Bahwa saya Pi ini dibesarkan bukan sama Tuan Nicholas sendiri, tidak. Dibesarkan oleh komunitasnya sendiri. Siapa salah satunya? Ya kita-kita ini yang siap seperti itu menjadi vendor untuk membesarkan Pi ini dalam marketplace-nya sendiri seperti itu. Makanya saya dengar tadi ada yang apa namanya, kenapa value-nya rendah atau tinggi. Emang kita pahami bahwasanya cryptocurrency itu sebelum dia masuk ke exchange, emang dia belum ada harganya seperti itu. Dia harus buat apa namanya, LV sendiri segala macam ya untuk berkaitan dengan cryptocurrency itu untuk masuk ke exchange. Tapi kalau saya secara pribadi meyakini bahwasanya dunia kripto itu tidak ada yang tidak mungkin seperti itu. Bisa aja mungkin salah satu triknya Tuan Nicholas ini, kenapa begitu Pi dibuka mainnetnya nggak bisa ditukarkan untuk menjadi fiat. Mungkin salah satunya itu tadi ingin melihat para pionir ini diamond hands nggak seperti itu ya kan. Begitu di mainnet ya mungkin kita pahami lah di dunia cryptocurrency itu mungkin ada yang dump, ada yang pump seperti itu. Mungkin salah satunya untuk menjaga nanti harga dari Pi ini sendiri, mungkin Tuan Nicholas ini ya udahlah untuk sementara Pi ini digunakan untuk barter lah seperti itu kan, barang dengan Pi. Dan juga kita kembali lagi, kita berada di Indonesia, bahwasanya kita apa namanya kita sebagai orang yang memahami kripto itu kita dibayangi dengan undang-undang Babepti seperti bahwasanya kripto belum disahkan menjadi pertukaran antara barang dengan kripto seperti itu kan. Makanya pemerintah sampai hari ini belum memutuskan undang-undang untuk pertukaran barang dengan kripto. Tapi mudah-mudahan saja dengan adanya marketplace tersendiri, blockchain sendiri, mungkin saya rasa sih apa yang kita gadang-gadangkan bahwasanya Pi ini bisa menjadi salah satu pertukaran barter dengan kripto, khususnya Pi ini ya, mudah-mudahan aman-aman saja. Intinya kita sama-sama saling menguatkan, saling mendukung bahwasanya di dunia cryptocurrency itu tidak ada yang tidak mungkin. Bisa aja dengan adanya dengan marketplace kita tidak tidak mengganggu fiat rupiah mungkin atau fiat dolar seperti itu, karena kita pahami bahwasanya barter itu kan antara si pembeli dan penjual cocok, ya udah. Dengan kata lain, kita mendukung dengan konsensus harga yang hari ini di dunia global itu kita pahami lah kan 314.000 USD itu ya udah kita sama-sama dukung aja. Bagaimana ke depannya nanti, apakah Pi ini di Indonesia diterima atau tidaknya, ya udah kita jalani aja hari ini. Apa emang didukung dalam arti kata marketplace-nya, ya udah kita ikutin aja. Apalagi kita sebagai vendor awal di Indonesia, kita mendukung project Pi ini, ya udah kita jalani aja.
apapun yang terjadi itu urusan belakang. Yang penting kita berani mengambil sikap hari ini, kita menjadi vendor, insya Allah segala niat baik kita bukan untuk secara materi kita pribadi, tapi untuk membantu para pionir yang ada di Indonesia khususnya, dan juga pionir di dunia pada umumnya. Mungkin itu saja, terima kasih udah diberi kesempatan saya ngobrol, mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Assalamualaikum. Pak Hashirama Hokage atau Mbak, saya nggak tahu. Udah saya buka. Silakan. Iya, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah memperkenankan saya untuk bertanya. Benar dari tadi saya, tapi agak santai aja pertanyaannya. Mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Saya rela menunggu karena ini momen penting buat saya soalnya gitu. Banyak kesimpang siuran info di mana-mana. Nah, untuk pertama pertanyaan saya mengenai nanti tanggal 25, karena yang saya tahu Pichen Mall ini pemenang hackathon resmi untuk salah satu marketplace ini. Nah, apakah nanti jika ada marketplace lain berlabel misalnya PXXX menawarkan juga barang dan jasa, apakah itu terpantau juga oleh CT kelegalannya atau itu di luar CT? Bisa satu-satu dijawabnya Pak, nanti ini masih banyak pertanyaannya, ada 200 lebih kayaknya. Waduh. Boleh. Kalau untuk masalah itu kewenangan CT ya sebenarnya, kewenangan core team, karena kan mereka yang bisa memantau kayak gitu kan. Nggak, kalau selama itunya platformnya valid dan emang bener ya nggak masalah. Kita kan di sini, kalau saya berbicara sebagai pionir ya ayo kita gitu kan, kita untuk mendukung perkembangan dari awal yang saya tadi bilang gitu kan. Jadi kalau selama itu memang valid, kenapa enggak gitu kan. Tapi kalau untuk yang masalah itu terpantau apa gimana, seharusnya sih terpantau. Tapi ya untuk menjawabnya itu udah kewenangan core team lah.